Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran, kajian kita berlatih dalam pola 15 ini, yaitu dalam surah An-Nahl, surat 16. Jadi sekarang sudah bagian kajian tafsir Nawawinya. Ya, kita pakai tafsir Nawawi, bagaimana Nawawi Al-Bantani ya. Jadi di sini 2 ayat di atas, yang kemarin kan kita belajar dari segi bahasa, yaitu dari asal-usul kata kerja yang bersangkut. Asal kata kerja, biarpun dia berkata benda masdar, dia ada kata kerjanya. Jadi 2 yang di atas dalam kurung warna hijau muda, ini itu ayatnya. Di luar kurung tafsirnya, maksudnya penjelasan dari almarhum Nawawi. Kita bisa menumpang, bisa menambah ya, bisa lebih memperluas lagi dengan bantuan beliau ya. Surahnya surah An-Nahl, yaitu atau disebut juga namanya surat nikmah. Nikmat itu. Jadi An-Nahl itu namanya An-Nahl, ada yang menamakan surat nikmah. Jadi nama Al-Quran itu, nama-nama surat itu namanya bukan tauqifi. Kalau tauqifi sudah ditentukan oleh Rasulullah. Kalau letak surat, letakkan sini Fatihah, di sini letakkan ini, letakkan setelah ini ayatnya, itu namanya sudah ketetapan dari Rasulullah, tauqif. Tapi kalau nama-nama surat ini tidak ada ditentukan, ya ini adalah ijtihad. Jadi An-Nahl, ada yang mengatakan Nahl, ada nikmah. Jadi surat 16, surat nikmah jumlah ayatnya 128. Nah, sedangkan yang kita baca mulai 61 sampai 65. Dan setelah kita perhatikan 128 ayat ini, ya betul kalau diperhatikan surat An-Nahl itu bersangkut dengan nikmat, berarti harus mengenal Allah, ya memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya yang disembah, Allah, jangan macam-macam. Nah, ini makanya ada di sini di ayat 61 ini antara lain yang maksudnya yang suka mengemukakan keinginannya. Jadi kalau dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha. Jadi ma taraka 'alaiha. Ini kan ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 61-nya ini. Walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha. Maka almarhum Nawawi katanya, berarti ini itu maksud 'alaiha ini dijelaskannya adalah kan di sini ada 'alaiha. 'Alaiha. Ala huruf jar, yang dijarkan balik ke muannas itu perempuan, maka dikasih tafsir oleh Pak Nawawi. Iya, arti itu maksudnya. Nah, ini coba terkait ini bacanya al-ardi, al-arda, al-ardu. Al-ardu. Nah, kenapa al-ardu dibaca? Karena pokok kalimat. Oh, enggak. Oh. Ini kan almarhum. Oh, yang di situ Ini kan alaiha. Maka maksudnya apa sini? Al-ardi lah. Ya, karena ha ini sama dengan ardi. Beliau mengatakan begitu dong. Jadi alaiha, ha ini berarti yang digantinya adalah ini. Berarti membacanya ini al-ardi. Jadi begitu Pak Ustadz Nawawi ya.
alaiha Kan atasnya. karena ala itu, Pak. Iya, karena ala itu. Karena jar itu kan. Iya, itu makanya nanti dalam tafsiran di sini arti dibaca, jangan yang lain karena dia menggantikan ai ini. Ai, ini membacanya ai saja nih. Ai itu maksudnya artinya maksud alaiha. Jadi ini saja yang dikasihnya. Alaiha adalah al-ardi. Jadi seolah-olah kalau dikasih tafsirannya di sini, walau yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alal ardi min dabbatin, ya. Ini panjang dibaca min dabbatin. Jadi ha adalah ardi, bumi. Jadi kalau menghukum atau menyiksa Allah manusia disebabkan zalim mereka, disebabkan kezaliman macam-macam, maka tidak bersisa. Jadi tidak tertinggal atasnya bumi. Min dabbah, dari yang melata. Nah, dalam tafsir disebutkan ai, ini lagi ai, maksudnya berarti almarhum menuliskan begini, lau, bagaimana? Kan lau juga berarti sama sini. Lau, terus apa bacanya? Yu'akhizuhum. Ya, lau yu'akhizuhumullahu. Ini bedanya di sini tambahnya hum. Jadi lau yu'akhizuhumullahu bi Zulma. Bizulmin. Bizulmihim. Terus bima kasabu. Ya, bima kasabu Min kuf. Bukan kafaru. Enggaklah. Kalau ini kan huruf jar. Ingat itu kan kufri. Min kufrin langsung sekali. Baris 2. Min kufrin terus wa maksiatin. Iya, wa maksiatin. Jadi dia menjelaskan ayat di atas. Nah, itu begitu kalau tafsirnya ini. Ai maksudnya lau yu'akhizuhumullahu bizulmihim bima kasabu min kufrin wa maksiatin. Kalau menghukum atau menyiksa akan mereka, siapa yang menyiksa? Allah. Kenapa Allah menyiksa mereka? Disebabkan karena kezaliman mereka. Di sini maksudnya itu dikasihnya di sini, disebabkan kezaliman itu bima kasabu, disebabkan apa atau disebabkan apa? Kasabu fi'il madhi ini, kasabu. Arti kasabu mengerjakan atau mengusahakan. Kan ada tabat, ada nabila habiwatab ma'aghna anhu maluhu wa kasaba. Jadi kasabu bentuk banyak. Jadi dengan kezaliman mereka, kezaliman itu disebabkan dari kekafiran. Ya, kasab mereka, mengusahakan mereka dari apa usahanya? Dari kekafiran, ya usaha mereka itu dari kekafiran dan kemaksiatan. Dan maksiat durhaka kepada Allah. Jadi kalau sekiranya disiksalah mereka atau menghukum Allah disebabkan kekafiran dan kemaksiatan manusia, di dalam surat Nahl itu kan mestinya terbuka hati manusia karena begitu nikmat. Bacalah nanti pangkal dari awal 128 ayat itu menggambarkan betapa nikmat. Di situ nanti ada ayat wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Segala nikmat di situ. Namun mereka masih ada melanggar, belum juga sadar siapa Tuhan yang sebenarnya. Maka andai kata mereka disiksa, sambungannya ini siapa lagi? Ya beku. Ya beko. Ya beko. Ya, la ya baqayu begitu sebenarnya. Jadi aslinya baqaya. Tapi karena ya huruf illat tetap begitu tulisannya. Jadi la ya baqa terus lahum. Ingat ini fiil mudhari ya. Harus mencari fa'il. Apa dibaca ini kira-kira? Naslah. Naslun. Kan fa'il ini langsung.
Bisa kita Naslun itu tertawa. apa, Pak? Ya walaupun nggak tahu artinya, sebab kalau dibikin nasalah nggak mungkin. Nanti ini kan fiil mudhari. Kalau fiil mudhari dibuat huwa, nanti ini kemana duduk? Ini jar majrur. Lalu ini apalagi dibuat? Itu maka dia naslun. Boleh pakai tanwin. Jadi Naslun. la La yabqa lahum naslun. Naslun itu artinya pertalian, keturunan. Jadi la tidak, yabqa menurunkan. ya, tidak kekal, baqa kan? Ya, tidak kekal bagi mereka yang sudah kena siksa itu langsung. Apa yang tidak kekal bagi mereka? Ini keturunan. Jadi kalau langsung sekali disiksa Allah begitu bersalah, maka tidak kekal bagi mereka keturunan. Nggak ada pertalian keturunan lagi. Terus fa'yal fi'il mudhari Yalzimu. ya fa'yal zimu. Kalau membaca ini kadang-kadang nanti kita melihat kamus bisa ataupun salah di tengah nggak apa-apa. Kan bisa kita baca fa'yal zimu, bisa fa'yal zamu. Tapi setelah dilihat nanti fi'il madinya lazama yalzimu ya. Fa'yal zimu ini fi'il mudhari lagi. Maka ini cari failnya nanti kalau ada. Kalau nggak ada failnya tertulis apa namanya dalam bentuk jumlah bisa. Ini fi'il mudhari. Ini an belum belajar kita. Ini an. Ya bukan anna ini ya. An. Jadi dibaca karena sambung la al. Kan? Allah nun mati. Fayal zimu Allah. Ini bisa baca karena sudah berulang. Ya fayal zimu Allah ya baqa fil alimi. Fil alami. Iya, fil alami ya. Ini kan seperti ini fil alam. Ini alam ini satu, kalau banyak alamuna, kalau dua alamani. Jadi Allah yabqa fil alami. Ingat ini fil mudhari juga ya. Mana failnya? Sudah nampak failnya belum? Terus kemari. Ahadun. Ya ahadun inilah failnya. Jadi kalau nggak ada baru huwa, tapi kalau huwa tentu tidak mungkin. Jadi la yabqa fil alami ahadun terus minan nasi. Ya minan nasi ya. Sampai sini bisa dipahami artinya. Pengertiannya maksudnya ini kalau menghukum atau menyiksa akan mereka Allah disebabkan kezaliman mereka bima kasabu dengan apa yang mereka usahakan dari kekafiran dan maksiat, tidak kekal bagi mereka nanti keturunan. Tidak kekal bagi mereka keturunan. Maka lazim berarti mesti. Maka lazim atau menurut biasa, maka lazim bahwa tidak kekal di alam. Maka tidak kekal di alam satupun dari manusia. Ahadun. Jadi satupun dari manusia tidak kekal, habis, tidak kekal di alam. Ya, maka tidak kekal di alam satupun dari manusia. Jadi kalau begitu orang yang sengaja ataupun yang tidak tahu begitu salah dihukum oleh Allah, maka tidak kekal keturunan. Ya, itu maksud dari ayat itu. Jadi di sini makanya nanti An-Nas di sini itu maka di sini An-Nas ini nanti di tafsir lain atau tafsirnya beliau ada satu lagi menjelaskan itu, makanya di sini al-musyrik pokoknya bukan orang yang beriman. Kalau orang beriman tentu mungkin disiksa Allah. Kecuali beriman yang di mulut saja. Jadi la yabqa lahum naslu fayalzimu alla yabqa fil alami ahadum minan nas. Maka ini bacanya fahina. Coba. Ini jarang terjadi nih, banyak potongannya nih. Hina sudah dengan is, cuma disambung. Berarti 3 kata nih. Fahina izin. Jadi fa satu, hina satu, izin satu.
Fahina izin, La ya, yabqa. ya, fahina izin la yabqa, terus Fil ardi. ah, Ahadun. ya ahadun, Min terus minad dun. ya minat Minat dawabi, dawabi. dawabi sampai situ sudah ada tuh. Jadi apa artinya? Tidak kekal, tidak baqa, tidak kekal di bumi satupun Satupun mina dari dari yang melata. Dawab ini bukan manusia saja, pokoknya yang melata. Habis yang melata pun tidak ada. Aidan, also, juga, ini tuh. Jadi juga, begitu gaya bahasanya juga. Kenapa? Jadi tidak kekal juga. Kenapa? Li annaha, anna kan pelajaran inna itu, cuma dipakai anna. Ha itu balik kepada ya binatang melata tadi. Li annaha, karena binatang yang melata tadi, dabbah tadi, makhluk, isim maf'ul ini. Makhluk, berarti ini muftadanya, kabarnya mana? Ini dia kabar. Li annaha makhluk, katun. kasih baris makhluk, li annaha makhlukatun. Karena binatang melata itu adalah makhluk. Dia makhluk li Bukan ini la. ya ini huruf jar, tapi karena masuk ke sini ke atas barisnya ini ya. Biasanya ini belum belajar kita ini namanya ismul lazim sharif. Limana fi'al, gitu. Limana fi'al ba Bashiri. Basyari. Basyari. Kalau ini sudah betul, nggak apa di tengah sering salah, nggak apa-apa. Basyari. Jadi limana fi'il basyari. Coba diulang membacanya. Coba. Lau yu'akhizuhum lau yu'akhizuhumullahu bizulmihim bima kasabu min kufrin wa maksiatin la yabqa lahum naslun falyazimu an la yabqa fil alami ahadun minan nasi Fahina izin la yabqa fil ardi ahadun minad dawabi aidan la li'annaha makhlukatun limana fi'al basyari. Iya, basyari. Jadi begitu ai-nya. Ya, inilah namanya ai tafsir ya. Jadi beliau menjelaskan lau yu'akhizuhumullahu bizulmihim bima kasabu min kufrin wa ma'siyatin la yabqa lahum naslum fayalzimu an la yabqa fil alami ahadun minan nas fahina izin la yabqa fil ardi ahadun minad dawab aidan li'annaha makhlukatun limanafi'al bashar. Jadi kalau menghukum akan mereka Allah disebabkan kezaliman mereka, disebabkan apa yang mereka usahakan misal dari kekafiran dan maksiat, tidak kekal bagi mereka keturunan lagi. Maka lazimlah bahwa tidak kekal pula di alam ini satu pun dari manusia. Maka ketika itu tidak kekal pula lah di bumi ini satu pun dari yang melata juga. Karena binatang-binatang melata itu makhluk untuk manfaat bagi manusia. Basyar ini manusia juga ini. Ya, basyar manusia. Kalau nas kreditnya nama kumpulan, tapi kalau basyar penekanannya ke postur tubuhnya. Karena
Binatang-binatang itu kan untuk manfaat manusia. Jadi binatang pun tidak berkembang lagi. Andai kata Allah memberikan siksaan. Nah, tapi kenapa ayat ini muncul? Setelah dibaca nanti dari ayat 1 sampai ayat berikutnya, bertemulah kita karena manusia itu mengingkari begitu banyak nikmat yang diberikan Allah. Padahal tidak akan mungkin datang sendirinya. Macam kita hari-hari inilah. Banyak orang menganggapannya mungkin dia selamat karena dirinya, enggak. Tetap yang menyelamatkan Allah, yang beri rezeki Allah, semuanya Allah. Cuma diberikan Allah bagi kita mata, telinga, pikiran, alam, itulah diolah. Tapi untuk bertahan kita tetap adalah dari Allah. Itu maksudnya maka ada walau yu'akhizun nas bisulmihim. Jadi ini penekanannya. Baru berikut, ini ayatnya lagi. Apa bacanya? Walakin Ya, walakin jangan yuakhiru kan fil mudhari. Ya. Yuakhiruhum Ya, ila ajalim musamma. Ya. Dan akan tetapi memperlambat atau mengundurkan dianya Allah akan mereka. Jadi bukan disiksa, tetapi dikasih, begitulah penyantunya Allah, dikasih undur, dikasih tangguh, ila ajalim musamma, sehingga batas yang ditentukan. Baru dikasih penjelasan oleh Pak Nawawi. Maksudnya muayyin. Muayyinu. Ini muayyin itu menolong atau pertolongan muayyin indallahi ya ta'ala. Ya, dari sisi Allah Ta'ala li a'marihim. Ya, li tawalidu. Litawaladu, bukan litawalidu ya. Litawaladu. Itu maksud dari ini, dari walakin yu'akhir. Jadi menangguhkan Allah mereka pada batas yang ditentukan, maksudnya memberi pertolongan dari sisi Allah juga untuk meramaikan, mengembangbiakkan mereka untuk berketurunan. Itu maksudnya ditangguhkan itu. Jadi ditangguhkan bukan maksudnya penekanannya ke azab. Ditangguhkan itu supaya dia berpunya keturunan, nanti mudah-mudahan dari keturunannya berganti dengan yang baik. Dan dia pun kalau ada kesempatan untuk taubat, tentu taubat pula. Gitu ya. Ini maksudnya ai muayyinun indallah. Pertolongan kan ana. Jadi muayyin itu artinya orang yang menolong dari sisi Allah. Li'amar, ya li'amar untuk meramaikan, untuk perkembangbiakan mereka, litawaladu, supaya agar mereka berketurunan. Nah, itu gunanya di yuakhir ya. Jadi berkembang biak jelas juga orang ya. Terus ayatnya Fa'idza jaa ajaluhum la ta'khiruna. Ya, ini ayat. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal mereka, tidak mengundurkan mereka. Ya, tidak bisa minta ini, tidak bisa meminta mereka supaya diundur. Maksudnya minta diundur itu, ini penjelasannya. Anzalikal ajali. Ini kan setali ini. Anzalikal apa kira-kira dibaca ini? Ajali, ajala, ajalu. Ajali, karena ini setali. Kalau bahasa Inggris langsung sekali this book atau that book. Jadi yang kena huruf jar kemari juga dia. Jadi ini ya jadi berbentuk mudhafun ilaih tapi menjadi sifat sebenarnya enggak mudhafun ilaih. Jadi setali ini. An kan yang dijarkan aturannya kan anil ajli, tapi dikasih penekanan sini. Jadi anzalikal ajli. Dari itu ajal. Jadi maksudnya dari mana? Minta mereka undur dari ajal. Jadi ajal kalau sudah datang tidak bisa minta diundur. Sa'atan. Ini ayat. Artinya kalau sa'atan
Ya, kalau ai berarti pas. Fazatun. Sama lah ini bacaannya. Kan itu juga maaf ya. Belum di apa? Bahasa masih bahasa Latin ya. Coba. Jadi cara membacanya itu apa bacaan ini kan saatan menjadi maf'ul. Maka ini dibaca sama juga, dia hanya menjelas tuh. Jadi apa nih? Kalau ini saatan berarti yang ini pazzatan, sama juga dia. Ai pazzatan. Jadi sekejap, sesaat. Wala terus ini ayatnya takdimuna. Wala yastaqdimuna, dan tidak pula bisa minta si percepat. Mempercepat. Ya, minta didahulukan. Sini agak panjang penjelasannya. Wa innama. Nah, di sini zukira, ini dipakai zukiral istaqdamu. Ini belum belajar kita ya. Wa innama zukiral istaqdamu ma'a annahu la tasawwaru inda maji'i il ajali mubalagatan fi bayani adamil istikhari bi nizamihi fi salaki mayam tani fi'il mudhari. Fi'il mudhari tentu tani'u asli ya. Tani'u. Gitu. Jadi apa maksudnya tidak bisa diundur? Tidak bisa dipercepat. Kalau ini kan diundur. Di sini maksudnya sesungguhnya apa? Hanya sesungguhnya. Ya, disebutkan istiqdam. Kan ini istiqdam nama masdar dari istaqdama yastaqdimu istiqdam, disebutkan minta didahulukan bersamaan bahwa sesungguhnya tidak tasawur, tidak menggambarkan atau tidak merupakan ketika datang ajal yang bersangatan. Pada penjelasan tidak bisa diundur dengan peraturannya pada jalan apa yang melarang. Jadi maksudnya begini, sampai sekarang orang tidak tahu kapan dia meninggal, nggak jelas. Jadi hebat pun ilmunya, sampai umur berapa dia meninggal nggak jelas. Ya karena nggak jelas meninggalnya itu, maka dibuat penjelasan yastaqdimun itu. Jadi sedangkan untuk mundur nggak bisa, apalagi untuk didahulukan. Jadi orang meninggal diundur atau dipercepat tidak bisa. Jadi itu makanya kembali kepada ayat itu, seandainya manusia ada punya kesalahan, maka disuruh bersegera taubat karena ajal nggak tahu. Itu makanya sari'u ila maghfirah min rabbikum, bersegeralah mumpung masih hidup. Itu maka sebagian orang kalau pagi-pagi itu kalau bangun, kalau saya dengar Ustadz Syekh Al-Jaber, kalau dia baru bangun katanya dia alhamdulillahnya sampai 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk mengisi kebaikan. Sedangkan itu berkebetulan dia kan sudah pendek juga umurnya ya. Jadi tapi dia sudah seolah-olah sudah siap ya. Nah, jadi itu dia. Itu makanya panjang keterangan oleh Ustadz Nawawi. Jadi karena disebutkan istiqdam itu, karena tidak bisa menggambarkan bagi kita betapa datangnya ajal itu. Ya, tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat. Bagaimanapun nizamnya, peraturannya untuk yamtani itu untuk melarang ya. Yamtani itu artinya untuk mencegah. Jadi tidak bisa. Jadi memang betul tuh pantang mati sebelum ajal ya.
Kalau belum ajal datang nggak jadi ya. Tapi kalau ajal sudah datang satu pun tidak bisa menghambat. Itulah keterangan dari satu ayat. Ayat yang kedua apa ini? وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرِهُونَ Ma yakrahuna. يَكْرَهُونَ. Ya. Jadi ini sudah diterangkan tadi, berarti ayat yang 61 tadi sebenarnya menjelaskan kepada keterangan-keterangan ayat yang sebelumnya. Terus ini lagi menggambarkan lagi perangai. Ini kan muncul lagi nih. Muncul lagi baru nampak perangai yang bersalah itu apa? Ini dia. Ai Ai maksudnya itu dia. yan Sabu sabuna ilaihi ilaihi ta'ala ta'alal alal banati banatil lati lati yakrihu yakrahuna yakrahuna la li li anfusihim. sampai situ. Kalau sini kan kalau terjemahnya menjadikan mereka bagi Allah sesuatu yang mereka benci, menjadikan. Jadi mereka buatkan untuk Allah apa yang mereka benci. Maksudnya membangsakan, arti menghubungkan, menasab, kan mempertalikan. Jadi menghubungkan mereka kepada Allah yang Maha Tinggi itu anak-anak perempuan. Itu maka ini banat. Kan di sini ada jelaskannya. Jadi dikatakannya karena anak-anak perempuan itu masa zaman dahulu di zaman jahiliyah tidak suka orang, jadi dikatakan asal lahir anak perempuan ini anak Tuhan. Gitu. Allati yakrahunaha, yang mana albanat itu benci mereka kepadanya anak perempuan. Li ampusihim, bagi diri mereka. Li ampusihim, bagi diri mereka itu. Mereka buat karena itu kan salah satu kasus yang yang tidak menyadari sudah begitu banyak nikmat, banyak itu, ada mengenai bumi, ada mengenai tanaman, ada mengenai hujan, ada mengenai susu yang diminum dari hewan, ada yang menjadi banyak itu. Itu makanan nakal, kurma sebagainya, kan begitu banyak. Itu yang mereka mana benci, katakan kalau perempuan itu anak Tuhan. Terus sedikit lagi Watasifus. Jangan lompat-lompat. Watasifu ini kan sudah ayat berulang-ulang. Tuh kok ada al? Itu di atas kan ayat aslinya begitu juga. Ulang-ulang tuh ayatku. Kan ayat itu diulang lagi dulu dari sisi apa? Ini kan tasifu al-sinah, kan ini masih itu. Ya, yang hijau-hijau itu ayat Al-Quran diulang dari atas. Jadi watasifuna, terus apa lagi tadi? Watasifuna, watasifu al-sinatihim. Jangan, ini fa'ilnya. Watasifu al-sinatuhumul umul kaziba. Ya, kaziba. Annalahumul husna. Itu ya. Dan mesebutkan atau menyifatkan lidah-lidah mereka kebohongan. Ya, kebohongan. Kan sudah berulang ini kebohongan, bahwa bagi mereka yang baik, karena sudah mereka pikir-pikirkan, dia akal-akalinya, jadi dikatakannya mereka baik-baik kok, nanti mereka masuk surga dapat. Apa maksudnya? Terus ini lagi. Badlun minal kazibi. Ya, minal kazibi. Ini. Jadi ini maksudnya menggantikan badal, ya, mengganti dari bohong. Jadi ya, mengganti dari bohong. Maksudnya ini dia. Ya sifuna anfusihim. Jangan. Ini kan fi'il, fa'il ini ampusa lagi karena maf'ul. Yasifuna ampusahum. Yasifuna anfusahum. Bi annahum. Terus fa
zu, zu Ya, fazu biridwa. biridwanil Terus lahi ya biridwanillahi ta'ala mm, bi bi sabati sababi bisababi is isbati bisababi isbati. Terus isbatil banati mm, lahu ya bi isbati lahu ta'ala. ta'ala. Ya, bi isbati itu mungkin tulisannya salah ya. Sebentar dulu. Bi isbati bisa ya salah. Kalau isbat itu sa itu seperti yang ini ya. Jadi isbat, kalau isbat itu kan tetap artinya. Jadi ini Yang isbat ya sidang isbat. Itu kan betulnya. Bisababi isbatil banatilah bu ta'ala. Terus wa bi annahum anahum ala ala dinil dinil haq haqqi. Kan ini bentuk sifat dia. Alad din sama-sama alif lam. Walad dinil haqqi. Jadi apa maksudnya ucapan lidah yang berbohong itu digantinya yang baik? Padahal caranya orang itu berbohong dibuat-buat. Maka mengganti dari bohong. bohong Maksudnya artinya menyipati mereka terhadap diri mereka. Jadi menyifatkan mereka diri mereka sendiri membuat sifat itu bi annahum dengan bahwa sesungguhnya mereka beruntung lolos ya faza fauzan ya beruntung mereka dengan keridhaan Allah. Ditukarnya itu kami dalam meridha Allah kok taala kata disebabkan apa disebabnya menetapkan anak perempuan baginya Allah. Jadi dengan mereka menukar bahwa anak perempuan ini anak Tuhan, beruntung dia katanya. Kan bagus itu katanya. Padahal anak perempuan dikatakannya anak Allah. Ya. Padahal dalam hatinya anak perempuan itu adalah mereka benci. Disandarkannya kepada Allah. Wa bi annahum, bahwa sesungguhnya mereka alat dinil haq, bahwa mereka itu atas agama yang benar. Padahal mereka sebenarnya sudah tata cara yang salah. Itu makanya Ustadz sebutkan yang membuat yang dijelaskan Allah ini adalah memang para pakar juga ini yang bisa membuat peraturan hidup ya. Jadi ditukar-tukarnya. Terus ditamatkan ini la jarama. Kan berarti ayat yang jatuh juga. Terus ai sabata. Kan tetap. Jadi tidak dapat tidak ai sabata tetap. Kalau sini kan isbat. Isbat menetapkan itu tetap. Terus lahumun nar. Masih nggak ingat ya. Ini kan pokok kalimat. Berarti ini pokoknya kemari ini khabarnya terbalik dia annalahumun naru. Ya, annalahumul naru. Lahumun. Jangan lahumun naru. Iya. Bahwa sesungguhnya bahwa bagi mereka itu neraka kata Allah. Jadi tidak dapat tidak karena mereka mengakal-akali, menukar-nukari. Jadi sudah pasti bahwa sesungguhnya bagi mereka neraka. Baru sini apa sambungannya? Allati laisa. Ingat laisa pelajarannya dulu. Tidak. Ya, bukan soal tidaknya, sasaran susunan dari kana, saudara kana itu. Allati laisa wara'a. Kalau wara'a kan kata depan. Ada wara'a mama. Terus apa di sini? Azabiha. Ya azabiha. Baru di sini azabi. Ya azabun. Berarti ini dahulu sudah terbalik. Aslinya laisa azabun wara'a azabiha. Gitu. Ya, dan nanti akan dapat caranya itu kalau sudah terbiasa. Tahu sekali ini laisa mana pokok kalimatnya nih. Kalau ini kan sudah seperti kawan huruf jar ini, wara'a, amama, tahta. Enggak mungkin berarti didahulukan khabarnya. Berarti inilah muftadanya. Cuma di sini azabun berarti laisa wara'a azabiha azabun. Jadi maksud dari annalahumun naru
bahwa sesungguhnya bagi mereka neraka allati yang allati bukan yang atau yang bukan tidak wara'a sesudahnya, yang bukan sepeninggalnya, maksudnya mereka mengomong seperti itu, sepeninggalnya di belakangnya, yang bukan di sepeninggalnya azab. Jadi sudah pasti. Jadi bukanlah nanti di belakangnya itu tidak ada azab. Jadi maksudnya sudah pasti di belakangnya azab, gitu ya. Jadi di situ kalau Pak Nawawi mengatakan laisa, disebabkannya di sini ya allati laisa wara'a azabiha azabun. Jadi sudah pasti, seperti jadi menjelaskan yang di atas ini, dia menjelaskan yang ini. Jadi la jarama ai sabata, tetap bahwa bagi mereka adalah neraka, allati laisa wara'a azabiha azabun. Bukanlah nanti di belakangnya itu azab. Jadi maksudnya tidak di sesudahnya itu adalah azab. Jadi sesudah dia ngomong seperti itu yang bukan husna yang dapat. Nah, ini kan husna, tetapi azab. Terus wa annahum mufratuna. Terus mat isim maf'ul ini ya. matruku. Terus matrukuna finnari. Itu. Bahwa sesungguhnya mereka nanti akan dibiarkan atau dimasukkan. Kan mufrad disia-siakan. Artinya, maksudnya adalah matruk. Matruk ini si maf'ul ditinggalkan. Taraka. Ini fi'il madinya kan taraka. Ini sudah isim maf'ul, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, matrukun, matrukani, matrukuna. Jadi bahwa mereka dibiarkan, ditinggalkan di dalam neraka. Baru ini cara membaca ya, qiraat. Wa qara'a Nafi'un. Nafi ini ahli qiraat ya, maksudnya imam qiraat. Wa qara'a Nafi'un, terus wa Qutaibatun berdua, an Kisai, anil Kisai bi kasrir ra'i ai mufritina ala anfusahum kenapa anfusa sudah ada anfusihim bis zunubi. Itu. Jadi kalau nanti pengertiannya di sini telah membaca Nafi dan Qutaibah bersumber dari Kisai, orang ini adalah imam-imam qiraat dengan kasrah ini arti bawah baris bawah, ro. Jadi kalau orang itu membaca ayat ini, la jarama anna lahumun nar wa annahum mufritin, gitu. Mufritin dibacanya. Tapi kalau Hamzah, ini yang tertulis di Quran ini, qiraat Hamzah ini yang tertulis ini. Ini kan Quran Utsmani. Kalau Quran Utsmani, la jarama anna lahumun naru wa annahum mufratun. Tapi kalau nanti di orang ini, Nafi, Qutaibah, ada Qurannya pula, mereka membaca, dibacanya itu. Wa annahum mufritina. Apa bedanya kalau mufratuna dengan mufritin? Mufritin itu kalau dia jadi maf'ul. Ini isim maf'ul. Kalau ini isim fa'il. Itu. Jadi pengertiannya kalau di sini kan bahwa sesungguhnya bagi mereka neraka, bahwa mereka itu ditinggalkan, dibiarkan, nggak diperdulikan, pokoknya masuk neraka. Kalau di sini di mufritin berarti bahwa bagi mereka itu neraka, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang yang masuk, gitu caranya. Ini awalan di, kalau ini orang yang masuk. Jadi mufritina ala anfusihim bizunub, orang yang menjerumuskan mereka atas diri mereka ke dalam dosa. Ya, karena dicari-carinya akal, begitu banyak ayat di dalam An-Nahl itu
128 ayat menjelaskan aturannya kenal dia Allah tapi dibuat-buatnya. Inilah kalau sudah kajian tafsir, jadi habis kajian kita B. Nanti akan dilanjutkan lagi bagaimana ayat berikut. Ayat berikut kan berarti kajian bahasa, tafsir itu makanya kalau banyak kita membaca, kemudian nggak tanggung-tanggung, sesurat itu kita sudah bisa melihat apa sih sebenarnya maksudnya. Makin dibaca makin dalam, makin dibaca makin dalam, sebenarnya punya sistematika. Jadi makin sadarlah kita bagaimana posisi saya. Begitulah hendaknya kalau dia bisa mentelaah Al-Quran itu, apalagi dalam bulan Ramadan. Ya selain dibaca, artinya bacanya sebenarnya baca mengerti. Tapi ya karena bertingkat-tingkat, ada baca sudahlah, mengerti tidak mengerti berpahala juga. Dibaca lebih dalam lagi lebih bagus ya. Ilahuna faqat intahayna ila liqa' ma'assalamah. Nad'u ilallah Allahumma Allahumma faqihna faqihna fid-din fiddin wa wa alimna 'allimna hikmah wa al-hikmah wa ta'wil. ta'wil. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an astaghfiruka la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.